Halo, selamat sore. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat datang di ibadah komunitas Yedija pada sore hari ini. Saat ini kita memulai ibadah. Berikan waktu kalian, hati kalian untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami kembali bisa berkumpul. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap percaya ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami semua. Dan sebentar kami mau memulai ibadah komunitas Yedija sore hari ini. Berkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga kami tetap bersemangat, sehingga kami tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat sore adik-adik di komunitas Yedija. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai acara ibadah kita sore hari ini, Mami mau punya pertanyaan dulu nih. Untuk kalian semua yang minggu kemarin sudah menyaksikan ibadah komunitas anak. Siapa yang tahu firman Tuhan yang dari minggu kemarin itu membahas tentang Bapak siapa? Keluarga Bapak siapa? Ayo ya. Terdiri dari, coba Mami hitung, 7 huruf. Depannya huruf A. Ayo. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Bapak Abraham ya. Hebat-hebat kalian semua. Pertanyaan yang kedua. Siapa nama dari anak dari Bapak Abraham? Siapa ya nama dari anak dari Bapak Abraham? Depannya huruf I. Berapa huruf ya? 5 huruf. Sudah tahu jawabannya? Betul sekali. Namanya adalah Ishak. Oke. Good job. Pertanyaan ketiga. Oke. Ini agak susah loh. Siapa yang tahu apa arti kata nama Ishak? Depannya huruf T. 7 huruf. Apa ya? Ingat? Artinya adalah tertawa. Yeay. Good job kalian semua yang masih ingat tentang firman Tuhan minggu kemarin. Yuk, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Sebentar lagi kita akan mulai memuji Tuhan. Ada yang tahu lagu itu? Ayo tebak. Ya, judulnya Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Sekarang kita mau mulai memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyi. Siapkan hati kalian. Kita menyanyi buat Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Wah, ada Mami Monik nih. Mami Monik tahu nggak kalau kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak dari hidup kita loh. Iya, betul banget Pak Pihan. Lewati badai, tak ku ragu, karena ku tinggal di dalammu. Dengan iman ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu berani jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yuk kita semua nyanyikan lagu ini dengan semangat dan bertepuk tangan memuji Tuhan. Bukan dengan kuat tenagaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Karena imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu berani jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita ulangi dari awal ya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terang jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terang jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kau Tuhan Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terang jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. puji Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ya, pada kesempatan sore ini juga Papi mau bersaksi sedikit
mengenai mama yang waktu itu terkena kanker payudara stadium 3B. Waktu itu kisaran tahun 2011, papi dan semua shock, kaget karena mama terkena kanker. Terutama mama waktu itu betul-betul waktu yang berat dialami. Mama itu seorang yang penyayang, yang lembut hatinya, yang gampang sekali untuk menangis. Jadi papi rasa waktu mama mengalami hal ini itu bukan hal yang mudah buat mama. Tapi di tengah masa yang sulit tersebut, puji Tuhan, bersyukur karena ada kerabat, ada keluarga yang betul-betul support dalam doa, dalam keuangan, dalam segala macam, memberikan semangat buat mama supaya tetap survive dan melewati setiap proses demi prosesnya sampai selesai. Papi merasa mama bisa melewati setiap prosesnya itu semua karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, mujizat Tuhan. Waktu itu papi ada di Cirebon dan mama ada di Bandung. Setiap hari tentunya kita berdoa, kita bernyanyi. Setiap malam kita berdoa, kita menyanyi, memberikan support untuk mama. Dan papi percaya waktu kita berdoa, walaupun jauh ada jarak, tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas gitu. Dan papi yakin buat mama itu menjadi kekuatan. Lagu yang sempat papi nyanyikan tadi, itu pun papi yakin menjadi kekuatan buat mama. Memang secara nggak sengaja waktu itu papi men-set lagu itu di sebuah handphone untuk alarm pada pagi hari. Nah, ceritanya mama itu setiap pagi selalu bangun pada waktu dini hari untuk berdoa. Nah, ketika mama waktu masih berdoa, alarm itu berbunyi. Dan kata-kata dari lagu itu betul-betul memberikan kekuatan buat mama. Dikala waktu itu mama sedang mengalami proses kemoterapi, radiasi sampai ke operasi. Saat ini mama sudah sembuh dan puji Tuhan, papi percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Mujizat Tuhan nyata buat mama sehingga mama bisa sembuh, disembuhkan. Karena papi yakin kalau tanpa Tuhan itu mama gak bisa melewati ini. Mama itu seorang yang gampang sekali menangis, gampang sekali gak kuat gitu menghadapi ini. Papi tahu sekali, tapi papi yakin sekali tangan Tuhan menyertai mama, menopang mama, sehingga mama bisa sembuh saat ini. Semua karena anugerahnya, puji Tuhan. Dan sekarang mama tiap pagi paling rajin untuk mengirimkan quotes-quotes rohani dari ayat-ayat Alkitab, mengucapkan selamat pagi di WhatsApp, dan ya itu memberkati kita gitu. Tuhan luar biasa, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan tidak pernah meninggalkan kita. Yuk adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita mau sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Engkaulah
tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bersamamu Tuhan kami tenang, bersamamu Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati untuk firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Ajar kami Tuhan terus untuk kami semakin mengerti, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Terus Tuhan, sehingga kami belajar firman-Mu. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin takut akan Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang di sini pernah mengalami waktu sedang berangkat ke sekolah tiba-tiba kehujanan? Hujannya deras sekali, akhirnya kita perlu berhenti, berteduh, dan akibatnya terlambat masuk sekolah. Ya, itu karena kita kurang mempersiapkan diri, tidak membawa payung ataupun jas hujan. Ternyata mempersiapkan diri itu penting sekali. Ada pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Namun gimana jika kita sudah sedia payung, tapi yang datang hujan badai? Angin bertiup kencang sekali, apakah cukup hanya membawa payung? Tentunya tidak cukup ya. Saat badai, angin bertiup kencang sekali. Anginnya bisa merusak rumah-rumah, pohon-pohon tumbang, hujan turun dengan deras, petir menyambar-nyambar dan mengacaukan segalanya. Wah, apa yang harus kita lakukan apabila datang badai? Payung saja tidak cukup tentunya. Apakah kita perlu panik? Lari ketakutan? Mungkin keluar rumah saja kita tidak berani ya. Yang kita lakukan adalah tetap diam dalam rumah. Menunggu badai itu reda karena kita yakin rumah kita dibangun dengan kokoh dan aman. Sehingga di dalam rumah kita mendapatkan perlindungan. Demikian juga dengan badai kehidupan yang datang. Badai adalah bagian dari kehidupan kita yang dapat mengacaukan ritme, rutinitas, kebiasaan kita karena datang sewaktu-waktu di waktu yang tidak pernah kita duga. Seperti saat ini, ada banyak virus COVID di luar sana yang menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Badai kehidupan lainnya, contohnya ketika kita kehilangan orang-orang terdekat yang sangat kita sayangi, sehingga kita merasa sedih sekali dan hilang harapan, atau ketika kita menghadapi sakit yang sangat berat. Di situ ada kesedihan yang besar, kekhawatiran dan mungkin ketakutan akan masa depan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya pernah mengalami badai saat mereka berlayar loh. Yuk kita saksikan di video berikut ini.
Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Bagaimana? Sudah melihat videonya? Menarik kan? Badai begitu besar, dan murid-murid Tuhan panik sekali. Sedangkan Tuhan Yesus bisa tidur dengan tenang di tengah badai. Kita belajar sesuatu dari sini. Kunci tetap tenang di tengah badai. Yang pertama, menjaga hati dan pikiran untuk tetap positif. Jangan biarkan hati kita menjadi tawar. Tawar hati artinya patah semangat. Kita perlu menjaga hati kita dengan memperhatikan hal-hal yang kita dengar, yang kita baca, yang kita tonton, apakah membangun atau justru melemahkan kita. Firman Tuhan di kitab Amsal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Waktu badai datang, apakah hati kita siap? Kita membutuhkan kekuatan untuk tetap tenang menghadapi badai. Seperti Yesus yang tetap tenang menghadapi badai. Kok bisa? Sebab Yesus memiliki damai sejahtera Allah. Kunci tetap tenang di tengah badai yang kedua adalah miliki damai sejahtera Allah. Di Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejahtera Allah ditinggalkan buat kita, anak-anaknya, diberikan kepada kita yang percaya. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati. Hanya Allah saja sumber damai sejahtera, sumber kekuatan dan tempat perlindungan kita. Kunci yang ketiga adalah tetap berdoa. Filipi 4 ayat 6-7. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memelihara damai sejahtera yang diberikan Tuhan dalam hidup kita? Kunci yang keempat adalah melakukan kebenaran. Yesaya 32 ayat 17. "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Yuk, kita mulai tinggal dalam kebenaran, baca dan lakukan firman, bangun pondasi yang kuat, buang semua sampah-sampah yang kotor yang berpotensi membusuk dalam hati kita. Dan kita juga harus belajar untuk memaafkan. Sehingga waktu badai datang, kita tidak menjadi tawar hati, kecewa, sehingga kecillah kekuatan kita. Sebaliknya, kita tetap penuh dengan ketenangan, penuh damai sejahtera. Sebelum datang badai, persiapkan hati kita agar kuat dan tetap penuh damai sejahtera. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yesaya 32 ayat 17. "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati kalian dan pasti memberkati kalian penuh dengan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup kalian, sehingga waktu kalian melewati setiap harinya, kalian tahu bahwa kalian gak sendiri. Tuhan berserta dengan kalian. Yuk kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dalam menghadapi badai, kami tidak menjadi takut, menjadi down,
Tapi kami mau Tuhan penuh dengan damai sejahtera, tetap tenang dalam menghadapinya. Dan kami mau Tuhan belajar untuk terus menghidupi firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Mungkin ada rasa takut atau khawatir dalam menghadapi badai yang akan datang ataupun yang sedang kami alami saat ini. Tapi Tuhan, kami mau belajar hari ini ya Tuhan, untuk tetap percaya, bergantung sama Tuhan, dan menjaga damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan untuk kami tetap ada dalam hidup kami dengan kami melakukan kebenaran. Kami percaya Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bye-bye. God bless you.